Terima kasih pada teman saya yang sebelumnya yang sudah menyampaikan materi terkait dengan eksploitasi anak dan penelantarannya. Nah, ini masuk pada saya Bu. Jadi masuk pada poin 6 ini, ibu-ibu, bahwa manfaat anak untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi merupakan tindakan eksploitasi. Itu poin pentingnya. Jadi apapun bentuknya, ketika jenengan semua ibu-ibu ini memanfaatkan anak untuk mendapatkan materi maupun non materi, itu disebut eksploitasi. Nah, ini yang perlu dipahami, dan tadi kan sudah dipahami semua apa itu yang dimaksud eksploitasi ya. Nanti kita ulang lagi. Tapi pada sesi ini kita lihat dulu pada peringkat 6 mana ini ya Bu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa baik materi maupun non materi. Nah, ini ketika sampean memanfaatkan anak untuk mendapatkan materi maupun non materi, ini sudah dikatakan eksploitasi. Yang dimaksud materi adalah memperoleh uang. Contohnya anak yang diracunkan, dipekerjakan atau digunakan untuk mengemis. Jelas sekali ya. Di lingkungan kita mungkin jenengan mengamati juga banyak mengetahui, oh itu berarti termasuk eksploitasi. Oke, paham ya? Itu biasanya kalau jenengan ke kota, di perempatan ada ibu bawa anak, itu eksploitasi atau bukan? Betul, itu eksploitasi juga karena menggunakan anak untuk kemudian bukan materi. Yang dimaksud bukan materi adalah yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki dengan yang lebih kaya atau yang punya kedudukan terhormat. Ini juga merupakan bentuk eksploitasi kepada anak. Karena apa? Pasti ketika dia menjodohkan anak sampean kepada orang yang lebih kaya atau yang berkedudukan, kalau namanya menjodohkan, itu kan berarti tidak atas persetujuan si anak, tapi atas kemauan bapak ibunya. Berarti bagaimana hati perasaan anak tidak diperhatikan di sini, itu juga termasuk eksploitasi. Apa akibatnya di sini Bu? Nah, ini kalau kita membahas anak yang masih masa sekolah, maka anak akan putus sekolah, gitu. Diajak mengemis, diajak kerja, kemudian diajak yang lain yang sifatnya materi maupun non materi, akhirnya sekolahnya menjadi teledor. Kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Ketiga, menjadi penakut, murung, menarik diri. Keempat, anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV dan AIDS, karena kehidupan di luar dengan tidak memindahkan kesehatan ya. Salah satunya ini nanti penyakitnya. Kemudian kalau zaman sekarang kan ada namanya COVID. Bagaimana protokol COVID itu juga harus ditaati biar tidak terkena COVID. Kemudian tidak punya masa depan. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak kehilangan percaya diri. Nah, sampai pada poin 11. Yang ingin saya tekankan pada sini Bu, anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya. Ini biasanya nanti anak akan ketika dia berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya, dia akan mengulangi lagi, dia akan mengajak yang lain untuk ganti dia eksploitasi. Ini menjadi bahaya. Oke, paham ya? Ini unsur-unsur eksploitasi. Yang dikatakan eksploitasi itu apa, kemudian ini akibatnya. Ibu sudah paham ya? Kalau sudah paham, saya menginginkan ibu-ibu untuk istilahnya itu menyebutkan atau berdiskusi dengan teman-temannya contoh-contoh eksploitasi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Misalnya ada contoh eksploitasi yang berkaitan dengan pemanfaatan tubuh anak, kemudian pemanfaatan tenaga, kemudian pemanfaatan kepolosan dan perubahan anak. Nah, kira-kira eksploitasi yang selain disebutkan di sini ada nggak yang lain yang ibu-ibu mungkin merasa oh itu di lingkungan saya itu ada, tapi tidak tertulis di sini. Nah itu, monggo kalau yang ada ibu, Bu, monggo. Oh ya betul itu Bu. Jadi biasanya kalau di sini karena di sini daerahnya persawahan, maka maksudnya di sini Bu pemanfaatan tenaga. Biasanya anak itu diajak pergi ke sawah pagi sampai sore, padahal itu masa
sekolah. Nah itu tidak baik karena sekolahnya menjadi putus dan anak mau dipaksa untuk ikut bapaknya ke sawah. Akhirnya belajarnya berkurang, bermainnya juga berkurang. Nah, itu tidak boleh ibu, karena itu ibu perlu memahami. Mungkin ada yang lain deh yang di sekitar kita, dan ibu saya kira sudah paham kira-kira apa yang dimaksud dengan eksploitasi ini dan contoh yang ada di sekitar kita. Untuk berikutnya ibu, mari kita lihat flip chart 5. Nah, ini ya. Di flip chart 5 ini kita mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi biar lebih mantap lagi. Apa itu yang dimaksud dengan eksploitasi ini ya? Yang dimaksud dengan eksploitasi ini adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Banyak hal, tapi intinya di sini tindakan dengan atau tanpa persetujuan dari korban. Nah, ini biasanya memaksa, sifatnya eksploitasi itu memaksa kepada anak, memaksa itu yang berdasarkan keinginan orang tua karena alasan ekonomi, sosial, budaya itu. Kemudian contoh-contoh eksploitasi seperti ini Bu, yang tadi sudah saya sebutkan, ada pemanfaatan tubuh anak. Nih, anak dilakukan pornografi, anak mengalami cacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba, misalnya untuk mengemis itu. Kemudian pemanfaatan tenaga dan ini pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Itu di flowchart ini memperdalam pemahaman kita lagi nih Ibu. Ini ada pengertian dan contoh eksploitasi. Kemudian ini ada unsur kenapa itu dikatakan eksploitasi di sini. Ada ini unsurnya, kemudian ada akibatnya. Nah, Ibu, di sesi yang ke-5 ini jadi berkaitan dengan eksploitasi, kemudian ada unsur eksploitasi. Ini ibu-ibu saya kira sudah sangat paham, dan kepada ibu-ibu jangan sekali-kali untuk melakukan eksploitasi kepada anak, baik itu untuk kepentingan materi, baik kepentingan ekonomi, sosial maupun budaya. Jangan sampai dilakukan, karena itu berkaitan dengan hak hidup anak itu sudah diatur dengan undang-undang, dan tidak ada yang membenarkan ketika jenengan melakukan eksploitasi kepada anak jenengan. Anak harus dijaga hak-haknya ya, hak belajar, hak bermain dan lain-lain. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya.